Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bu Frida dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil daripada kerja kelompok kami, yaitu dengan materi jaminan umum dan jaminan khusus. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Adia Putri Hermawan, lalu ada Frina Putri Yuniar, ada Agung Wijaya, Ajeng Tiara Darmayanti, dan saya sendiri Alkaida Putra Nusantara, dan yang terakhir ada Altrivi Rizwita. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh Adia Putri. Silakan. Jaminan umum merupakan jaminan yang menyangkut semua harta kekayaan debitur yang diberikan terhadap semua kreditur demi kepentingan para kreditur. Dalam hal ini, tidak diatur secara spesifik terhadap kreditur tertentu peruntukan benda jaminannya dan dibagi secara seimbang hasil dari penjualnya terhadap masing-masing kreditur sesuai dengan piutangnya masing-masing. Di mana jaminan umum diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, di mana harta benda debitur saat ini maupun yang akan datang akan menjadi tanggungan tanpa adanya perjanjian yang mengatur tentang hal ini. Dan hasil penjualannya akan dibagikan atau diperuntukkan kepada para kreditur berdasarkan keseimbangan masing-masing piutangnya tidak diperuntukkan kreditur tertentu. Selanjutnya, jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Penyediaan jaminan khusus itu dikendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu. Karena diperjanjikan secara khusus, maka kreditur pemegang hak jaminan harus mempunyai kedudukan preferensi. Artinya, pemenuhan hak kreditur khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan, yakni yang tertuju pada benda tertentu, dan dapat pula bersifat perorangan yang tertuju pada orang tertentu. Dasar hukum jaminan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaminan umum yang diatur dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua adalah jaminan khusus yang dibagi atas dua. Yang pertama adalah benda bergerak, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah jaminan gadai yang diatur dalam ketentuan pasal 1152 hingga 1158 KUH Perdata. Yang kedua, jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1959 tentang jaminan fidusia. Dan untuk benda tidak bergerak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dan hipotek terdapat dalam ketentuan pasal 1162 hingga 1232 KUH Perdata. Tetapi terkait hipotek kapal laut dan hipotek pesawat diatur dalam undang-undang terkait. Dalam hipotek kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang pelayaran, dan dalam hipotek pesawat diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penerbangan. Adapun subjek jaminan umum dan jaminan khusus, yakni subjek dari jaminan umum maupun jaminan khusus adalah debitur dan kreditur, di mana salah satu pihak sebagai pemberi hutang dan pihak lainnya sebagai penerima hutang. Adapun objek dari jaminan umum dan jaminan khusus terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dan sifat kreditur pun juga dibagi menjadi dua, yakni kreditur konkuren dan juga kreditur preferen. Syarat jaminan umum dan jaminan khusus. Dalam jaminan umum, haruslah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur, di mana benda jaminan pada jaminan umum itu tidak ditunjuk secara khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur, sedangkan hasil penjualan benda jaminan itu dibagi di antara para kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Para kreditur dalam jaminan umum ini bersifat umum, yaitu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya atau disebut sebagai kreditur konkuren, di mana jaminan umum ini timbul dari undang-undang.
Jaminan khusus. Jaminan khusus terjadi karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Penyediaan jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberi rasa aman. Para kreditur ini dalam jaminan ini bersifat khusus, yang itu mempunyai kedudukan didahulukan dalam pemenuhan piutang kreditur sehingga disebut kreditur preference. Diberikan atau ditentukannya itu oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan atau hak preference dan diatur dalam pasal 1134 KUH Perdata. Hak jaminan ini bersifat khusus, yaitu timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur serta undang-undang. Diperjanjikan antara debitur dan kreditur sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas kebendaan tertentu yang diserahkan debitur. Perbedaan jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum, krediturnya tidak ada hak istimewanya karena tidak memegang jaminan. Maka sifatnya debitur konkuren. Dalam jaminan umum, derajat dari semua kreditur sama. Dasar hukum dari jaminan umum yaitu pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pada pasal 1131 KUH Perdata itu merupakan dasar jaminan umum karena ada kata tersirat dan tersurat dari pasal tersebut, barang-barang yang dipunyai oleh debitur, baik barang sekarang maupun yang akan datang, akan diberi kepada kreditur. Jadi keadaan debitur pilot. Menurut pasal 1132 KUH Perdata merupakan besarnya jaminan karena tidak memegang apa. Dalam jaminan umum, derajat dari semua kreditur sama, maka disebut kreditur konkuren. Contohnya pinjam-meminjam dan utang piutang. Jaminan khusus di luar jaminan umum, kreditur menerima jaminan ketika debitur pinjam uang. Jika terjadi pilot, kreditur aman. Sifat preference, di mana para kreditur memiliki hak istimewa untuk didahulukan dari kreditur lainnya. Jaminan khusus dasar hukumnya, jaminan gadai pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata, jaminan hipotek pasal 1162 sampai 1232 KUH Perdata, jaminan fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan hak tanggungan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, jaminan resi gudang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bu Elfrida dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.